Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 8 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini, silahkan ditonton bagi yang berminat. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah MDKA. Di MDKA ini kalau kita perhatikan dari daily chartnya ya, memang dia sejadian naik higher high sampai targetnya di 4140 ya. Kemudian dia koreksi cenderung sideways, kemudian dia breakdown. Nah, sebenarnya dia situasi sekarang ini dia masih di area konsolidasinya yang lebar ya, testing area supportnya 3500. Nah, ini MDKA memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kalau mau buy ada dua pilihan. Ini kan berhubung masih di tengah-tengahnya antara 3500 sampai 3770. Jadi kalau mau buy sekarang tunggu di area 3500, artinya kalau dia turun di bawahnya 3500, kalau berhasil rebound atau naik ke atas 3500 barusan kita buy. Seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 3770 kita tambah lagi, naik ke atas 3900 tambah lagi dan seterusnya. Itu strateginya kalau mau buy on weakness. Kalau posisi sekarang kalau mau buy menurut saya sih tanggung ya. Sekalian tunggu di atas 3770, kalau dia berhasil breakout naik barusan kita buy, atau tunggu di 3500 ya. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Karena masih tanggung di sini tengah-tengahnya. Jadi tunggu sekalian naik ke atas 3770 buy, naik ke atas 3900 tambah lagi naik ke atas 4000. Kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 4140 dengan target berikutnya di 4400 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 3570 dan 3500 ya. Itu yang bagi sudah punya untuk MDKA. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MPPA. Jadi MPPA saya sudah pernah bahas sebelumnya, ini adalah Fibonacci retracement-nya. Kalau buy sekarang untuk MPPA, memang ini MPPA dia dalam proses rebound ya, tapi dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi downtrend-nya masih strong ya. Apalagi kalau kita lihat ini dari sini dia downtrend-nya lumayan strong ya di sini ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 348 ya. Naik ke atas 348 silakan buy. Target price berikutnya di sekitar 398 dan 448. Jadi saya akan menggunakan Fibonacci retracement 61,8%, 50% sebagai targetnya ya. Jadi kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, silakan nonton ada 3 video ya di video deskripsi di bawah ini ya, edukasinya, pembelajarannya. Jadi contoh-contohnya dan cara tariknya saya sudah bahas ya. Jadi menurut saya sih untuk Fibonacci retracement ini dan Fibonacci extension sering saya gunakan ya, karena pergerakannya dia lumayan rapi ya, seperti itu ya, support resistennya ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sini saya gambarkan di 296 ya, atau maksimum stop lossnya di low-nya ini ya tanggal 4 Februari ya di 254. Itu bagi yang sudah punya. Yang belum punya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 348 silakan buy. Atau kalau mau average up tambah lagi ya, tunggu naik ke atas 348 barusan kita tambah lagi, naik ke atas 398 tambah lagi, target berikutnya di 448 ya, seperti itu ya. Jadi memang potensinya lumayan bagus ya reboundnya sejauh ini, tapi menurut saya sih kalau buy ya sekalian tunggu breakout ke atas 348 aja ya, seperti itu ya, karena dia masih cenderung dan downtrend ya. Kalau mau spekulasi buy sekarang boleh saja, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di 296 dan ini maksimum di swing low-nya di sini ya 254 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya tuh BGTG ya. Jadi BGTG ini memang dia masih cenderung testing resisten di sini ya. Ini resisten terdekatnya ya di 266 ya. Kurang lebih kalau sebelumnya sih di area sekitar ini ya, swing hanya di 270. Jadi dia masih testing resistennya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi jangan sampai misalnya Anda beli di bawah terus Anda nggak pasang trailing stop, nanti keuntungan yang didapat hilang ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 240, kemudian maksimum stop lossnya di 224 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy, nah itu ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu koreksi, tunggu aja di sekitar 224. Artinya kalau dia turun di bawah 224, kemudian dia berhasil rebound atau naik ke atas 224 kita buy, naik ke atas 240 tambah lagi, naik ke atas 266 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sejauh ini untuk BGTG dia berusaha untuk breakout dari 266 sampai 270 ya, itu resisten terdekatnya. Kalau yang mau buy high sell higher ya, jadi tunggu sekalian breakout naik ke atas 266 atau 270 ke atas buy ya.
target price berikutnya kurang lebih sekitar 296, kemudian berikutnya lagi kurang lebih sekitar 338, dan yang swing high di sini sekitar 374. Nah, seperti itu ya. Silakan cek juga apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya ya. Karena ada beberapa bank yang dia untuk memenuhi kebutuhan modal inti ya, dia mulai right issue seperti itu ya. Saya nggak ingat yang mana karena beberapa bank ada yang right issue, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang mau 2 kali juga tahun ini ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi atas 266, target berikutnya di 296, 338 dan 374. Sejauh ini untuk BGTG masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stopnya di 240 bagi stop punya ya. Stop loss maksimum di 224. Power and weakness di daerah 224. Power and weakness itu artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 224 baru kita beli ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BGTG. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini dia memang sudah saya bahas ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya 1345, dia masih potensial untuk rebound lagi ke atas ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, naik ke atas 1345 buy, naik ke atas 1405 buy ya, seperti itu ya. Loh, walaupun hari ini gagal gimana Pak Sunan? Ya kalau gagal ya toleransi masih cukup bagus lah ya. Nah, seperti itu ya. Maksimum stop loss-nya ya di 1345 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau yang mau buy yang belum punya ya, naik ke atas 1430 silakan buy, naik ke atas 1475 tambah lagi breakout ke atas 1515 masih memungkinkan untuk naik lagi ke atas 1600 ya, dengan targetnya ya di high-nya di sini. Ini high-nya yang sebelumnya di swing high di sini di 1640 ya. Jadi intinya memang ini dia berusaha untuk naik ya, berusaha untuk naik rebound untuk Pegas ya. Selama di atas 1345 dia masih cukup bagus, tapi hati-hati kalau dia sudah mulai turun di bawah 1345 ya, risikonya lebih besar ya. Turun lagi di bawah 1280, lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau sudah turun lagi di bawah 1280 kemungkinan besar dia akan lower dulu ya, testing area 1245. Nah kalau turun lagi dia bisa turun lebih jauh lagi ya, bisa sampai di area sampai yang di bawah ini ya 1100an ya. Jadi 1345 adalah garis yang penting ya. Selama dia bertahan di atasnya masih cukup bagus. Memang sebelumnya sempat tembus ke bawah, tapi kan dia berhasil rebound ya. Nah, ini hanya ekornya aja. Karena memang garis support resisten itu nggak bisa pas persis di closingnya atau di low-nya atau di high-nya ya. Ini kurang lebih aja saya gambarkan, karena ini saya gambarkan dari ini ya, high yang di sini dan high di sini ya, dua ini ya. Kemudian di sini juga terdapat area konsentrasi candle juga. Kemudian saya tarik garis lurus ya. Ini yang sebenarnya ini kalau kita tarik garis lurus ke belakang ya 1345, ini sebenarnya didapat juga dari ini ya, swing high di sini ya. Dan ini juga ketika dia berhasil breakout, dia kemungkinan besar bisa sampai 14 di sini. Kalau kita lihat high-nya 14 sebentar 1405 ya. Jadi seperti itu ya, yang sudah saya gambarkan di sini 1405. Itu kurang lebih garis-garisnya ya. Jadi untuk Pegas masih lumayan lancar ya reboundnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke 1600 dengan targetnya 1640 ke atas ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya TPIA. TPIA masih naik lagi. Saya nggak tahu ya apakah ini saham ada aksi korporasi atau repo dan sebagainya ya. Karena ciri khasnya untuk TPIA ya, ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Yang rajin nonton harusnya sudah nonton, sudah tahu ya ini ya, target price-nya di 10.000 dan 10.200. Karena seringkali kalau TPIA, kalau dia naiknya itu lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya, seperti ini ya. Tapi kalau dia koreksi, dia juga lama, berhari-hari, berminggu-minggu ya. Ini lama ya, ini kurang lebih sebulanan koreksi, kemudian dia naik lagi ya. Naiknya juga lama. Tapi kalau sudah turun, dia turunnya bisa dalam ya. Walaupun ini sebelumnya kalau sudah jadi 150 ya, dia turunnya lumayan dalam ya, sampai 8.200 ke bawah, ini sampai di 8.200an ya. Ini sebelum aksi korporasi ya. Seperti itu ya. Jadi untuk TPIA ini dia masih ada peluang untuk tembus lagi ke atas 10.200 ada ya. Target price-nya di mana kalau dia berhasil naik ke atas 10.200 ya. Bisa saja dia higher high lagi, all time high bisa ya. Jadi saya pasang targetnya ya. Kalau dia naik ke atas 10.200 tambah lagi dengan target berikutnya di area sebentar ya. Saya kasih garis-garisnya di 10.500 dan 11.000 ya. 10.500, kemudian berikutnya lagi di 11.000. Ini untuk TPIA ya. Jadi yang belum punya TPIA, kalau mau buy high sell higher ya, yang berani ambil risiko tinggi, naik ke atas 10.000 buy ya, silakan buy. Loh Pak Sunan apa nggak ketinggian? Sebenarnya kalau ngomong ketinggian itu susah ya.
Sebelumnya kalau dari bawah ini analisa samarian juga sebelumnya saya sudah sebutkan breakout sudah boleh tambah lagi, belum punya silakan buy ya. Nah, naik lagi sampai kapan ya kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kalau saya bilang sih naik ke atas 10.000 yang berani buy hasil akhir silakan buy, atau mau tambah lagi silakan belinya bertahap ya, naik ke atas 10.200 tambah lagi, target price berikutnya di 10.500 dan 11.000. Karena menurut prinsip dasar dari analisa teknikal ya, yaitu yang poin yang kedua ya. Jadi harga di pasar saham itu dia berdasarkan tren ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, berarti dia akan kecenderungan masih tetap akan naik ya, seperti itu ya. Apalagi ini uptrendnya masih kuat ya. Jadi dia masih bisa naik lagi, bisa. Tapi kalau tiba-tiba berbalik arah ya itu sebenarnya bukan salah Pak Sunar atau teorinya salah, enggak ya. Karena market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi pasang aja trailing stop. Yang penting di sini trailing stopnya sudah saya kasih 9.500, maksimum stop lossnya di 9150. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya jauh. Kalau dirasa jauh ya mungkin bisa pasang di, ntar saya lihatkan di tengah-tengahnya ya. Kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stopnya di 9.800 ya. Ini low-nya di beberapa jam yang lalu ya, jam sebelumnya ya, 2 jam yang sebelumnya ya. Ini di hourly-nya ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 9.800 dan 9.500, itu bagi yang sudah punya. Yang mau buy weakness tunggu di area 8.600. Artinya kalau dia turun dekat di 8.600 ya, atau ke bawah 8.600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau belum mantul atau belum rebound ya tunggu aja di area berikutnya di 8.200. Tapi kalau turun di banyak 8.200, jangan buy on weakness lagi, karena kalau sudah di banyak 8.200 dia akan kecenderungan turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi jangan sampai buy on weakness mancing sampai ke bawah terus. Lama kelamaan bukan buy on weakness itu namanya ya. Lama kelamaan itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Ya seperti itu ya. Jadi intinya selama di atas 9.500 ya, itu uptrendnya masih cukup kuat ya untuk TPIA. Ya ada kemungkinan ini summary pun saya juga nggak tahu ya, apakah ada penerbitan obligasi dan aksi korporasi lainnya, silakan dicek sendiri ya. Tapi yang penting kalau berani jangan lupa resikonya pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau nggak berani pilih saham yang lainnya atau buy on weakness ya, atau belinya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya BABP ya. Jadi dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 199 ya. Jadi sebelumnya saya masih ingat untuk BABP setelah right issue dia turun ya. Nggak tahu apakah ada right issue susulan atau gimana, saya nggak baca beritanya lagi ya. Terakhir memang dia ada berita ya. Ini kalau dia naik ke atas 199 silakan buy, target price berikutnya di 258, 286 dan 322 ya. Jadi untuk BABP ini dia akan berusaha rebound. Kalau beli sekarang masih resiko walaupun ini sudah mulai rebound ya. Tunggu aja naik ke atas 199 atau naik ke atas 200 lah ya. Itu boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp10 atau Rp20 ditambah lagi dengan targetnya resistennya sekitar 250 sampai 258 ya. Kalau berhasil naik lagi mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 286 tambah lagi, naik ke atas 322 tambah lagi ya. Targetnya sekitar 380-an ya. Itu target price-nya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ke atas kembali ya. Memang kalau kita lihat trennya masih cenderung downtrend ya. Ini downtrendnya jauh ya. Jadi dari atas di sini dia turun, naik juga rebound 4 hari turun gitu ya. Dia ini downtrendnya masih kuat. Jadi kalau downtrendnya masih kuat, kalau spekulasi buy on weakness ya lebih baik jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down-nya. Istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai hold juga, kalau kena garisnya ya jual dulu ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. SMGR. Ini sepertinya mau breakout Mas Sunar, apakah sudah maaf ya. Apakah sudah boleh buy? Naik ke atas 7225. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness ya boleh buy ya. Target price berikutnya di 7.800. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya sih masih oke lah ya, dia masih di size areanya di sini, tapi masih resiko ya karena ini masih cenderungan downtrend ya. Downtrendnya dia lumayan jauh ya. Ini jatuhnya dari awal November di 977 di 10.100 akhirnya sampai 6.550 ya. Jadi naik ke atas 7.225 buy atau average up ya kalau sudah punya. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi ya, seperti itu ya. Ditambah lagi sampai 7.800. Kalau dia naik lagi target price berikutnya sekitar 8.400 atau minimal ya kemungkinan di sini dikasih ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 7.800 di 8.275 ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Karena sebelumnya untuk SMGR ya, dia kalau naik ya, dia naiknya juga lama ya di sini ya. Jadi makin ke atas dia makin aman ya. Karena kalau kita perhatikan
Ini dia kalau selama masih di bawah 7.800 resikonya masih terlalu tinggi ya. Jadi 725 ini pun masih spekulasi, istilahnya kalau istilah kasarnya masih tangkap pisau jatuh ya ini ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk EMTK. Nah, maksudnya ini bond ini gambarnya sudah saya gambarkan ya. 1975. Mau buy sekarang boleh. Pasang aja stop lossnya di low-nya 1940 ya. Ini swing low-nya tanggal 4 Februari low-nya, atau maksimum 1865. Kalau dia naik lagi ke atas 2150 tambah lagi target berikutnya di 2320 dan 2470 ya. Itu kurang lebih untuk EMTK. Jadi masih dalam proses rebound ya. Jadi kurang lebih cukup ya, sudah saya bahas. Ini bagian kedua saya sudah bahas 8 saham. Tadi yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. BBRI, Arto, EPTV, BCAP, Amar, RDRO, NATO, BEBS, MTKA, MBPA, BGTG, Pegas, TPIA, BABP, SMGR, dan EMTK. Itu yang saya bahas ya. Ada 2 video, jangan lupa ditonton semua yang berminat. Memang pada saat saya buat ini masih sesi 1 break ya. Jam ini sekarang jam 1 lebih 08. Tujuannya saya bahas kenapa sesi 1 break, karena setelah saya bahas langsung saya post di YouTube ya. Jadi kalian bisa nonton, yang tertarik bisa langsung buy sebelum marketnya close ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan paling tidak kalau buy sore, kalau dia masih di garis yang masih bagus di atas garis yang sudah saya berikan, yang sudah saya bahas ya, ya besoknya masih bisa naik ya, seperti itu ya, kemungkinan besar ya. Karena yang sering ngikutin saya sih selama sabar, fokus, dan disiplin, rata-rata cuan ya, total profit ya, seperti itu ya. Memang nggak selalu ya, kadang-kadang ada saham ini yang loss, tapi kalau di rata-rata 1 bulan 2 bulan harusnya sih profit ya, seperti itu ya. Itu yang beberapa dari komentar yang ngikutin saya ya. Yang barusan join atau kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like-nya yang penting ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.